Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun sekarang dalam situasi yang kita lebih sering berada bekerja dan belajar di rumah. Kali ini kita akan kembali tips-tips hidup bugar dari coach kita Muri Kuswari. Sebelum kita lanjutkan acara bincang dengan coach Muri Kuswari, saya akan mengajak teman sehat semua untuk klik lonceng, view, komen, dan subscribe video-video kami yang ditampilkan di channel YouTube Lini Sehat dan juga media sosial Lini Sehat. Apa kabar, Coach Muri Kuswari? Baik, Prof. Selalu bugar. Salam bugar. Salam bugar. Terima kasih. Ini dalam suasana puasa, nggak lama lagi nih. Kita ingin ada tips-tips olahraga sehat dari Coach Muri. Yang kita kenal Coach Muri ini selain founder Gizi Kebugaran, juga ketua Asosiasi Nutrisionis Olahraga Kebugaran Indonesia dan Direktur Wellness Academy, dan punya banyak pengalaman di dalam memberikan bimbingan, latihan, dan sukses dalam bekerja sama dengan berbagai kelompok yang ingin untuk tetap sehat dan bugar. Baik, Coach Muri, pertanyaan pertama nih, apa saja yang perlu kita perhatikan ya ketika berolahraga saat puasa, sehingga ini bisa jadi pemahaman teman-teman kita yang saat puasa ingin berolahraga. Silakan, Coach. Nah, menarik di sini, Prof. Jadi kita harus tetap berolahraga seperti di YouTube kita sebelumnya, Prof, ya, bahwa setiap puasa, walaupun sedang berpuasa, kita tetap berolahraga. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah waktu olahraganya, Prof. Ini penting banget, Prof. Karena kadang-kadang kita ngerasa bahwa ya udah deh, olahraga kita mau kapan aja, sebangunnya, lain-lain. Jadi jangan sampai kita berolahraga, waktunya itu di waktu pagi, olahraganya berat. Kemudian nanti siangnya udah lemes dan lain-lain, resiko dehidrasi, wah panjang kali lebar kali tinggi, akhirnya nggak bisa menjalankan puasanya dengan baik. Artinya gini, Prof, ya karena puasa, tidur itu menjadi baik, ya udah akhirnya di sisa siang sampai sore tidur gara-gara paginya terlalu capek olahraga. Jadi timing olahraga menjadi penting. Yang kemudian yang kedua adalah jenis olahraganya. Setelah tadi kita tahu olahraganya berat, ringan, kemudian pilihlah olahraga-olahraga yang kalau udah panas cuacanya indoor, kalau pagi masih segar pilih outdoor gitu. Membantu untuk kita nggak kena dampak beresiko terkait dengan dehidrasi, karena saat puasa itu menjadi hal yang penting, Prof, dehidrasi. Ya. Baik, jadi kita perlu memperhatikan ya jenis olahraganya, timing waktunya, ya supaya kita bisa mengelola olahraga di bulan puasa dengan baik. Tambah sedikit, Prof, satu lagi, pakaian, Prof. Kadang-kadang kita suka lupa nih. Jadi kadang-kadang pakaian yang kita pakai justru kayak seperti pakai jas hujan gitu, biar banyak air keluar ya, Prof. Tebal, padahal kan harusnya itu sirkulasi udara untuk menjaga suhu tubuh kita menjadi baik. Ya, jangan sampai. Jadi diminimalkan faktor-faktor yang memungkinkan kita dehidrasi, kekurangan air ya, keringat jangan terlalu gitu ya. Baik. Kemudian ini pasti sahabat bugar dan teman sehat kita ini ada yang usianya beragam nih. Ada yang remaja generasi Z, ada yang usia 20, 40 kita bilang milenial, ada yang di atas 40 bahkan di atas 60 ya, yang kita katakan kolonial ya. Jadi ada bedanya nggak ini sih ya? Olahraga untuk generasi kolonial atau generasi senior dengan generasi milenial dan generasi Z ini. Silakan, Coach Muri. Baik, Prof. Jadi ini menarik. Jadi banyak orang sekarang ini banyak sekali panduan-panduan ataupun video-video latihan. Padahal jenis usia tuh menentukan aktivitas kita. Jangan sampai olahraga yang kita lakukan berlebih. Nah, di sini menariknya, Prof. Bagi kaum remaja, mungkin gerakannya sama nih, Prof. Sama-sama lakukan jogging, Prof. Yang membedakan yang remaja, kaum milenial dan juga kaum kolonial adalah
ketika melakukan jogging, ada yang kakinya lebih tinggi, Prof, ngangkatnya. Ada yang lebih rendah. Ada yang sampai 1 menit, ada cukup 10 detik. Nah, karena panduannya apa? Kalau kita udah makin berumur, seperti kemarin kita udah pernah bahas, 220 kurang umur, artinya jangan sampai menjadi lebih berat olahraga kita. Bagi anak intensitinya harus lebih rendah ya, buat senior. Harus lebih rendah. Dan untuk menjaga, kita tahu bahwa semakin usia bertambah, sarkopenia itu berpengaruh ya, Prof ya. Kehilangan massa otot karena bertambahnya usia. Nah, itu perlu dijaga, Prof. Dikurangi pengurangannya dengan, walaupun kita sudah berusia di atas 40 tahun, tetap melakukan latihan beban. Jadi jangan sampai porsi latihan beban tuh hilang dari program kita. Jadi bisa gerakannya sama, yaitu sama-sama jogging, tapi intensitasnya berbeda. Lansia lebih rendah intensitasnya. Tapi remaja ditingkatkan pada level moderate to high, gitu kan, Prof. Nah, itu kalau dari sisi intensitasnya. Yang kedua, dipilih gerakannya, Prof. Ada tadi gerakannya yang sifatnya impact, loncat-loncat, Prof. Ada yang cukup kakinya dua-duanya masih di lantai, Prof. Artinya tetap jinjit, gitu, Prof. Dua-duanya tetap nempel di tanah. Kalau yang remaja, sedikit mungkin atau sesingkat mungkin nyentuh di tanah. Jadi banyak loncat-loncatan. Seperti itu, Prof. Iya. Kadang-kadang di masa pandemik ini ada kekhawatiran juga untuk keluar rumah ya. Seperti kalau andaikan jogging atau jalan kaki, pengennya dilakukan di rumah gitu. Nah, apalagi buat senior. Yang senior biasanya generasi kolonial ini kan dari berbagai informasi WHO ini lebih berisiko pandemik, sehingga umumnya generasi senior lebih banyak di rumah. Nah, kira-kira dalam kaitan di rumah, kadang-kadang juga generasi senior ini merasa karena banyak ibadah barangkali tengah malam, sehingga siangnya perlu tidur. Sehingga untuk olahraga mungkin, saya nanti malam aja lah. Nah, kira-kira mungkin nggak itu olahraganya dilakukan malam hari, Coach Muri? Oke, Prof. Jadi olahraga dilakukan di malam hari, kemudian di rumah, ya itu nggak masalah, Prof. Terkait dengan waktu. Cuma yang perlu diperhatikan adalah ketika kita melakukan olahraga malam, artinya jeda antara waktu olahraga dan waktu tidur, artinya 2 jaman nih, Prof. Kadang-kadang ini yang nggak terpenuhi, Prof. Sehingga olahraga langsung blek tidur. Iya. Katakan kalau nanti Isya jam 7.30 selesai, Isya dan tarawihnya selesai setengah 10. Jadi antara setengah 10 sampai jam setengah 11 misalnya ya. Berarti tidurnya nanti jam 12-an ya. Iya, Prof. Padahal tadi ingin ngaji malam lagi. Nah, itu dia, Prof. Tapi kalau dilakukan di malam hari, jeda untuk tidurnya kebanyakan terlalu pendek, membuat tidurnya menjadi nggak nyenyak. Besok bangunnya nggak segar, disalahin olahraganya, Prof. Karena jam 3-nya bangun lagi untuk sahur ya. Iya, betul, Prof. Dan kalau atlet, jangan disamakan. Kalau atlet emang biasanya bertanding malam, Prof. Jadi latihannya dibiasakan dengan kondisi pertandingan. Karena tandingnya malam, latihannya dibiasakan malam, menyesuaikan. Tapi kalau kita yang biasa, kayaknya siang itu pagi, siang dengan di rumah, tambah lagi musik, Prof. Wah. Cocok banget ya, Prof ya. Sangat termotivasi jadinya ya. Iya, Prof. Oke, sekarang Ramadan itu kan 30 hari atau 29 hari. Kira-kira kita ingin masukkan nih dari Coach Muri, seperti apa itu ya, menyusun olahraga selama 29-30 hari ini buat seseorang yang melaksanakan puasa Ramadan. Oke, baik, Prof. Kalau secara besarnya 30 hari, kita akan lihat di sini. 10 hari pertama, kita akan proses yang namanya anatomical adaptation, Prof. Anatomi adaptasi. Adaptasi anatomi. Supaya apa? Supaya tubuh kita siap untuk olahraga lebih berat. Di sini, Prof. 10 hari pertama. 10 hari kedua, nah ini dipermainkan, Prof. Mulai naik ke moderate. Kalau 1 tadi, 10 hari pertama masih low intensity. Bertahap jadinya ya. Volumenya tinggi, artinya durasinya panjang, intensitasnya rendah, Prof. Nggak berat-berat, Prof. Nah, masuk minggu kedua di moderate.
yang tadinya 10 hari pertama itu waktunya panjang, waktunya agak pendek sekarang di 10 hari kedua, tapi intensitasnya latihannya menjadi agak berat, Prof. Jadi yang tadinya ngangkatnya ringan, jalannya di rumah lagunya slow, nggak ada loncat-loncatan, mulai ada loncat-loncatan sedikit. Nah, di 10 hari terakhir baru exercise-nya menjadi intensitasnya moderate tinggi, supaya apa? Mencapai level yang ingin kita capai, Prof. Misalnya, Prof, saat ini saya udah punya target nih, bahwa nanti selama 30 hari, VO2 max saya harus meningkat 5 poin, misalnya, Prof. Nah, ini, Prof, kita bikin latihan supaya meningkat kebugaran kita untuk mencapai level 5 poin tersebut. Jadi nggak ada yang namanya asal-asalan aja. Itu dari sisi 10 hari, Prof. Dari sisi dibagi 3 ya. Ya, dari minggunya artinya tetap, Prof, seminggu 3 sampai 5 kali. Di tengahnya itu ada, kalau 3 kali seminggu, 1 kalinya latihan beban, Prof. Kalau 5 hari seminggu, 2 kalinya latihan beban. Jadi itu tetap harus dilakukan. Untuk apa? Untuk menjaga dengan kebugaran tubuh. Istilah VO2 max yang jadi ukuran akhir tadi. Secara sederhananya gimana menjelaskannya itu, Coach Muri? VO2 max itu kemampuan kita, tubuh kita untuk menghirup, menyimpan sebanyak mungkin oksigen. Berapa banyak mililiter per menit. Nah, semakin itu tinggi, Prof, artinya tubuh kita mempunyai kemampuan untuk disalurkan ke seluruh tubuh, oksigennya semakin banyak kan, Prof? Semakin besar. Baik. Kemampuan menangkap oksigen ya, sehingga energi yang dihasilkan nanti dengan menggunakan oksigen tadi lebih banyak dan bisa terasa kuat dan bugar, berstamina. Betul, Prof. Baik, kalau terakhir ada tips-tips untuk berolahraga sehat selama puasa sambil kita menutup sesi ini, Coach Muri? Oke, baik. Terima kasih, Prof. Jadi buat teman-teman yang tetap untuk menjaga kondisi bugar dengan rutin berolahraga saat puasa, tentunya perhatikan timing tadi. Jangan lupa, jangan berolahraga itu di waktu yang pagi dengan berat, ataupun malam yang jadwal dengan tidur, dengan ngaji tengah malam, bangun tengah malam itu terlalu dekat. Yang kedua adalah pilih jenis olahraga. Pilih jenis olahraga itu pilih yang sesuai dengan kondisi kita. Tadi sesuai dengan umur kita, yang nggak loncat-loncat, kemudian ada alat-alat di rumah yang bisa digunakan, silakan dimaksimalkan. Yang kemudian, yang ketiga adalah tadi perhatikan dalam menyusun program, artinya 10 hari pertama lakukan yang adaptasi, berbagai macam gerakan untuk anatomi kita siap untuk latihan lebih berat. Minggu kedua mulai moderate, intensitasnya dinaikin, volumenya diturunin, durasinya diturunin, dan 10 hari terakhir intensitasnya tinggi, volumenya makin pendek. Jadi olahraganya makin menjelang Lebaran, makin pendek waktunya, tapi makin berat latihannya. Gitu. Baik. Terima kasih, sangat berharga sekali sharing dan tips-tips dari Coach Muri Kuswari yang telah menambah wawasan kita untuk kita selalu siap dan sehat bugar selama melaksanakan puasa ibadah Ramadan nanti melalui kiat-kiat untuk berolahraga di kala puasa, baik itu buat senior maupun buat junior. Terima kasih banyak, Muri Kuswari. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu. Salam sehat. Terima kasih, Prof. Sama-sama.